Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian berdasarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1-14. Injil berkisah tentang Yesus yang meneguhkan para murid yang sedang sekali lagi kacau ya. Para murid ini back to basic ya, gara-gara Yesus wafat ya, disalibkan, kemudian misteri kebangkitan belum mereka mengerti. Para murid yang sebagian dari mereka itu para nelayan, back to basic ya, mencari ikan di Danau Tiberias ya, atau sering juga disebut Danau Galilea atau Danau Kineret ya. Sahabat yang terkasih, para murid belum bisa memahami sepenuhnya misteri iman akan kebangkitan Kristus dari alam maut. Dan dalam keadaan seperti itu mereka kembali pada hidup sehari-hari mencari ikan. Dan di tengah-tengah pergumulan mereka mencari ikan, sudah secara iman kacau, dipenuhi keraguan, sudah ada keberanian untuk keluar dari rumah tapi cari ikan. Tampaknya mereka lupa bahwa mereka itu sudah dipanggil untuk menjala manusia, malah mencari ikan. Itulah para murid yang sedang kacau sejak Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan, bahkan wafat dan dimakamkan. Warta kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Maria Magdalena belum mereka mengerti. Bahkan ketika Yesus sudah menampakkan diri pun juga belum mereka pahami. Mereka back to basic, mencari ikan. Kemudian Yesus datang. Yesus datang tepat pada waktunya. Mereka sudah mencari ikan dan gak dapat juga ternyata. Dan atas perintah Yesus, seketika mereka bisa menangkap sejumlah besar ikan. Namun itu tidak penting. Yang terpenting menurut saya dari Injil hari ini adalah bagaimana Yesus menjamin kehidupan mereka. Yesus bertanya pada mereka, apakah kalian punya lauk pauk? Untuk meyakinkan mereka betapa Yesus itu dekat. Dan meskipun sudah bangkit dengan kemuliaannya sebagai putra Allah yang maha tinggi, Yesus masih tetap dekat dan menyapa para muridnya. Ditanyakan soal lauk pauk, makanan sehari-hari yang dibutuhkan. Dan ketika mereka mengatakan tidak punya, lalu Yesus memerintahkan supaya menebarkan jalannya. Dan sekali tebar mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dikatakan 153 ekor jumlahnya. Dan walaupun begitu, jaring mereka, jala mereka tidak koyak. Sahabat yang terkasih, setelah jerih payah yang seperti itu sampai di darat, mereka sudah dijamin lagi oleh Yesus. Yesus sudah mempersiapkan makanan untuk mereka, sarapan untuk mereka. Sudah dipersiapkan oleh Yesus roti bakar dan ikan. Keren ya. Kalau kita berziarah ke Tanah Suci, ya kita akan berkunjung. Salah satu situs yang kita kunjungi adalah tempat ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dengan perintah itu, menebarkan jala. Tetapi yang terpenting bahwa Yesus mempersiapkan sarapan untuk mereka.
disebut dengan gereja Mensa Christi. Ya, Mensa itu meja, Christi itu Kristus. Ada altar Kristus di situ. Dan di bawah altar itu ada gunduan, ya, batu karang, ya, tampaknya replika tempat Yesus membakar roti dan ikan. Dan lebih dari sekadar rezeki jasmani, sahabat yang terkasih, Yesus menyediakan rezeki rohani. Yesus membawa pengalaman sehari-hari para murid akan iman kepadanya, bukan berhenti pada soal makan dan minum yang mengenyangkan perut manusiawi kita, tetapi makan dan minum secara rohani yang menyelamatkan jiwa raga kita, yang menyelamatkan hidup kita. Dan itulah yang kita terima di dalam Ekaristi. Dalam Injil hari ini, puncak dari perjumpaan Yesus dengan para murid adalah ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada para murid, dan mereka menikmatinya dengan bahagia. Itulah Ekaristi. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita berjumpa dengan Yesus yang memecah-mecahkan roti yang diberikan untuk makanan kita, makanan rohani kita. Meski makanan rohani, tetapi juga berdampak untuk jasmani kita. Kita dikuatkan, kita disehatkan dengan santapan rohani Ekaristi suci. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita juga harus siap seperti roti yang dipecah-pecah. Tetapi tidak perlu takut. Karena apa? Sebelum dipecah-pecah, roti itu diambil oleh Yesus, diberkati. Dan sesudah diberkati, dipecah-pecah untuk dibagi-bagikan. Artinya apa? Hidup kita sebagai murid-murid Kristus juga diambil oleh Kristus, diberkati oleh Kristus. Kita harus siap untuk dipecah-pecah, dibagi-bagikan untuk sesama dan semesta. Dipecah-pecah pasti tidak enak. Waktu diberkati enak, indah, bahagia. Waktu dipecah-pecah, nah itu berarti kita harus siap berkorban. Nah, itu yang bisa kita renungkan hari ini, sahabat yang terkasih. Semoga kita semakin menghayati hidup ekaristis. Kita penuh syukur karena kita diberkati oleh Yesus yang bangkit mulia menyelamatkan kita. Tetapi kita juga harus siap dengan pengorbanan kita, dipecah-pecah dan dibagi-bagikan dalam perutusan hidup kita sehari-hari. Apapun tugas perutusan kita, mari kita hayati dengan sukacita, dengan bahagia. Kita diberkati, kita diutus menjadi berkat bagi sesama dan semesta dengan cara yang paling sederhana sekalipun dalam hidup kita. Mulai di dalam keluarga, di lingkungan, di tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam renungan ini. Tuhan Yesus yang bangkit mulia memberkati. Ibu Maria mendoakan dan merestui kita. Bapak Yosef melindungi kita dengan doa-doanya dan juga merestui keheningan kita. Salam sehat. Salam bahagia, salam peradaban kasih. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam